Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebelum Bapak Khatib naik mimbar dan sholat Jumat kita tunaikan bersama, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman dan himbauan kepada para jamaah. Yang pertama, bahwasanya yang bertindak sebagai khatib sekaligus imam pada siang Jumat hari ini adalah beliau Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Nur Waliyin dari Surabaya. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita sekalian. Dan yang kedua, hasil kumpulan infak pada Jumat yang lalu telah terkumpul sebesar Rp3.080.000. Atas nama para jamaah kami berdoa mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, kepada para jamaah yang masih di luar masjid untuk segera mengisi saf-saf terdepan yang masih kosong. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, dan kepada Bapak Khatib kami persilahkan naik mimbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. La Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh dengan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala ini, selaku khatib tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya untuk berwasiat takwa, terutama untuk diri saya pribadi dan umumnya kepada jemaah sekalian. Marilah kita semua berusaha semampu kita, seoptimal kita untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabun nawahihi, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan perintah-perintah yang sebelumnya kita belum mampu melaksanakannya. Dan semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjauhi larangan-larangan yang sebelumnya kita belum mampu meninggalkannya. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang sangat istimewa dan sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak, adalah mendapat rahmatnya Allah. Rahmat adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat berharga yang kita rindukan dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Bersamaan dengan Allah menciptakan bumi dan langit, Allah ciptakan pula 100 rahmat. Dari 100 rahmat tersebut yang 99 Allah simpan di surga. Allah simpan untuk hamba-hambanya yang beriman nanti di akhirat, di surganya. Yang 1 rahmat atau 1% saja Allah turunkan ke dunia, dibagi kepada seluruh makhluknya dan mencukupinya. Jadi kalau kita melihat ada seekor induk ayam yang sedang berjalan bersama anak-anaknya, induk ayam ini berhati-hati jangan sampai kakinya menginjak anaknya. Ini berarti induk ayam ini mendapat rahmatnya Allah.
ada seorang ibu yang dengan sabar dan ikhlas hamil, kemudian melahirkan, mengasuh, merawat anaknya dengan penuh cinta dan kasih sayang, berarti sang ibu ini mendapat rahmatnya Allah. Kalau di antara kita bisa menjaga hubungan silaturahim yang baik, menjaga persaudaraan yang baik, penuh dengan cinta kasih, saling menyayangi, saling menghormati, ini berarti kita mendapat rahmatnya Allah. Bahkan begitu pentingnya mendapat rahmatnya Allah, sampai-sampai iblis pun mengaku-ngaku mendapat rahmatnya Allah. Dalam sebuah riwayat ketika turun surat Al-A'raf ayat 156, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku, kata Allah, sangat luas meliputi segala sesuatu. Ketika turun potongan ayat tersebut, iblis cinta-cinta merasa senang karena merasa mendapat rahmatnya Allah, karena iblis merupakan bagian dari segala sesuatu. Maka kemudian Allah mengecualikan iblis dengan lanjutan ayat, fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Firman Allah, maka akan aku tetapkan rahmatku yang pertama untuk lilladzina yattaqun, orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, wa yu'tuna az-zakata, orang-orang yang mau membayar zakat, orang-orang yang dermawan, orang-orang yang lunak. Walladzina hum biayatina yu'minun, dan yang ketiga, rahmatku aku berikan kepada orang-orang manusia yang beriman dengan ayat-ayat kami. Maka setelah turun ayat tersebut, iblis berputus asa dari rahmatnya Allah. Iblis tidak mendapat rahmatnya Allah karena iblis adalah membangkang, tidak taat kepada Allah. Kemudian giliran yang kedua, orang ahli kitab Yahudi Nasrani, mereka bergembira dan senang sekali karena mereka merasa juga mendapat rahmatnya Allah. Karena orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani juga mengaku bertakwa, mereka juga membayar zakat dan beriman dengan ayat-ayat Allah. Maka kemudian Allah mengecualikan orang-orang ahli kitab dengan lanjutan ayat surat Al-A'raf ayat 157, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya, mereka yang termasuk yang mendapat rahmatku, kata Allah, adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Rasul yang ummi, yaitu mau mengikuti baginda Rasul Nabi besar Muhammad SAW. Maka orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani, mereka berputus asa dari rahmatnya Allah karena mereka tidak beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad, mereka tidak mau mengikuti Al-Quran dan tidak mau masuk Islam. Kita sebagai umatnya Nabi yang selalu taat, berbakti, beriman kepada beliau, kita mengikuti Al-Quran, kita melaksanakan syariat agama Islam. Semoga kita lah yang termasuk bagian yang mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, lantas apakah yang dinamakan dengan rahmat itu? Rahmat adalah bahasa Arab, sinonimnya adalah fadl. Kalau di Al-Quran kita menemukan ada kata rahmatullah, sama juga dengan fadlullah, rahmat Allah, fadlullah, fadlnya Allah. Secara harfiah, secara bahasa artinya adalah anugerah, karunia, kasih sayang,
kemurahan. Orang Jawa menyebut dengan kawelasan. Secara makna luas, rahmat adalah pemberian yang bukan merupakan imbalan atas suatu perbuatan. Pemberian yang bukan merupakan imbalan atas suatu perbuatan, alias pemberian dari Allah yang cuma-cuma, pemberian yang gratis. Kita tidak punya amal perbuatan, tidak punya jasa sebelumnya. Contoh yang termasuk rahmat adalah kita dijadikan manusia. Bisa saja Allah menjadikan kita bukan manusia, binatang misalnya. Ini rahmat Allah. Kita tidak punya usulan sebelumnya, tidak pernah minta jadi manusia, tapi Allah pilih jadi manusia. Kita dijadikan laki-laki dan perempuan, tidak pernah minta sebelumnya. Kita dijadikan beragama Islam, kita diberi iman, ini sebesar-besar rahmatnya Allah. Dan pada siang hari ini kita dikaruniakan bisa sholat Jumat berjamaah di Masjid Al-Muttaqin, ini merupakan rahmatnya Allah. Dan bahkan kita bisa masuk surga, kita dimasukkan surga insya Allah, itu juga semata-mata karena mendapat rahmatnya Allah, bukan karena amal ibadah kita. Mungkin ada yang kaget, ada yang protes. Ngapain kita beribadah, ngapain kita berbuat baik kalau manusia masuk surga karena mendapat rahmat Allah, bukan karena ibadahnya. Kita beribadah itu karena memenuhi perintah Allah, karena taat kepada Allah. Yang bisa menjadikan masuk surga bukan ibadah kita, tapi rahmatnya Allah. Ibadah yang dibarengi dengan rahmatnya Allah. Di dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari disebutkan, la yudkhilal jannata ahadun bi'amalihi. Seseorang tidak bisa masuk surga lantaran amal ibadahnya. Kaget kita semua. Para sahabat saat itu kaget dan bertanya kepada Rasulullah, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak juga dengan engkau ya Rasul. Qala, Nabi menjawab, "Wala ana." Tidak juga dengan saya. Bayangkan para jamaah, Nabi Muhammad manusia terbaik, manusia yang ibadahnya tiada tandingannya. Beliau tidak bisa menggaransi dirinya, tidak bisa menjamin dirinya masuk surga lantaran amal ibadahnya. Tapi hadis ini tidak titik, masih ada komanya. Illa ayyatawammadani Allah bifadlihi wa rahmatihi. Aku tidak bisa masuk surga lantaran amal ibadahku, kecuali Allah menyelimutiku dengan rahmat dan kasih sayang. Jadi sudah sekali yang saya sebut, manusia bisa masuk surga bukan karena amal perbuatannya, tapi karena mendapat rahmatnya Allah. Maka para jemaah, kita semua jangan sampai membangga-banggakan amal kebajikan kita. Jangan sampai menyombongkan amal kebajikan kita, seolah-olah kita sudah punya amal baik yang banyak, ini yang bisa menjadikan kita masuk surga. Jangan merasa hebat dengan amal perbuatannya. Karena apa pada jemaah? Amal perbuatan, amal baik ini harus kita jaga, kita rawat dengan betul. Sebab penyakitnya banyak. Tidak hanya tanaman yang ada hamanya. Amal-amal ibadah kita, amal-amal kebajikan kita, ini banyak penyakit yang bisa menggerogoti, yang menjadikan sia-sia, tidak dapat apa-apa. Contohnya adalah riya atau pamrih. Riya adalah orang yang beramal, berbuat, beribadah karena ingin mendapat pujian manusia, ingin mendapat penghormatan, sanjungan dari manusia. Kebalikannya adalah ikhlas. Ikhlas adalah orang yang beramal, berbuat, beribadah semata-mata hanya karena Allah, semata-mata hanya mengharap ridho Allah. Sedangkan orang yang beramal, berbuat baik, beribadah pamrih, riya, hanya ingin mendapat pujian, sanjungan dari manusia.
maka diibaratkan di Al-Quran seperti orang yang menaruh debu yang banyak di atas batu yang licin, diterpa hujan dari langit, habis tidak ada bekas. Lantas apa yang mau kita banggakan dengan amal ibadah ini kalau misalkan manusia kita ini masih dihinggapi penyakit ria atau pamrih karena manusia. Contoh yang kedua adalah hasud, bisa menggerogoti amal baik kita. Hasad, dengki, iri hati. Kata Nabi, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatobah. Dengki, iri hati akan merusak, memakan amal kebajikan kita. Laksana api yang memakan kayu bakar yang kering. Bagaimana api memakan kayu bakar yang kering? Habis sekejap. Sama dengan sifat dengki, iri hati yang ada pada manusia, maka akan menghabiskan amal kebajikannya. Tidak ada bekasnya, alias tidak mendapat pahala. Maka para jamaah harus kita jaga, kita rawat amal kebajikan kita. Jangan sampai kita dihinggapi penyakit-penyakit yang bisa merusaknya. Contohnya adalah pamrih, riya karena manusia, punya sifat iri hati dengki terhadap orang lain yang mendapat nikmat dari Allah. Maka para jamaah, kita yang ributkan ini adalah mendapat rahmat Allah. Bagaimana agar rahmat ini selalu Allah berikan kepada kita? Maka di antara ikhtiar kita sesuai dengan perintah Al-Quran, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah amat sangat dekat terhadap orang-orang yang selalu berbuat kebajikan, orang-orang yang selalu menebar kebaikan. Ini rahmatnya Allah akan dekat kepadanya. Maka para jemaah, marilah kita semua berusaha untuk menebar kebajikan sekecil apapun agar rahmat ini selalu Allah naungkan kepada kita semua. Dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang selalu dibimbing oleh Allah, diberikan rahmat dari dunia hingga akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ma'syaral muslimin ittaqullaha mastata'tum la'allakum turhamun. Faqala Allah ta'ala wa lam yazal qailan 'alima a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afwata wal ghina. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha 'azim yadhkurkum
واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sultan muqaddadiru para jemaah, mari kita semua merapatkan barisan kita untuk kesempurnaan sholat kita bersama. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرث قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتداومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. يا رب يا سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أمرنا بحلالك وحرامك وبطاعتك أما عصيتك بفضلك من سواك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم أعنا على ذكرك والشكر وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.